Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ibu-ibu sekalian, jamaah musholaatin Lemaran Pasuruan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga langkah kaki kita dimudahkan untuk bisa mendatangi majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Matur muga saya saged istiqomah, matur muga ngaos kita dalu menika saged dados ilmu ingkang manfaat, ingkang barokah fid dini wal dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kalau misalnya karena besok kan Rabu Pungkasan, saya ingin tahu filosofinya Rabu Pungkasan itu bagaimana? Niki istilah intermezzo ya. Sekilas info. Orang Jawa itu biasa mengistilahkan Rabu terakhir di bulan Safar itu sebagai Rabu Wekasan. Pungkasan apa wekasan? Pungkasan ya. Untuk ngomong wekasan, pokok Rabu terakhir di bulan Safar. Itu kalau kita teliti dari dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis, ini pun betul-betul. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu untuk dalil tidak cukup dari Al-Quran dan hadis, tapi ada tambahan, yaitu ada dalil qiyas, ada dalil ijma'. Qiyas niku contohnya ngeten. Bagaimana hukumnya ngelawan tiang sepah? Bagaimana hukumnya membunuh orang tua, memukul orang tua? Kan boten nonton di Al-Quran, di hadis boten nonton. Tapi ada dawuhnya Allah Ta'ala, wala takun lahuma uffin. Ojo nyeluk wong tuamu dengan kata uff. Uff niku istilah di Arab. Kalau diterjemah ke bahasa kita, lah ana wong tua ngomong anake tak gelem us ngoten. Jak ngoten ngene. Age tuh ana micin age ndo. Wah, ngoten. Kan anu age rada megeli age. Ade megeli sing alit ta niku. Niku mawon mboten asal di Al-Quran. Napa malih sampai gepuk wong tuwa, napa malih sampai ngilok-ngilok wong tuwa, napa malih ngejak tukaran wong tuwa. Niku namine kias, dikiasaken. Lek sing cilik ae tak oleh, apa malih sing di wonten malih napa niku hukum Islam juga dari ijma' kesepakatan ulama. Ketika di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, bagaimana solusinya? Maka ulama ini mengadakan musyawarah. Sampai zaman samakin ini ada istilah bahsul masail, membahas masalah-masalah yang tidak ada di zaman dulu, sekarang ada. Niku terus sampai sekarang bahsul masail masih ditetapkan karena untuk menjawab problematika dari umat. Untuk masalah Rebu Wekasan atau Rebu Pungkasan yang dirame di grup WA, ada istilah sholat hajat 4 rakaat gitu. Itu dalilnya bukan dari Al-Quran dan bukan dari hadis. Dari mana? Itu keterangannya ada di kitab kitabnya supaya gitu. Pokoknya ada ulama yang mengarang, diceritakan di sana. Ada seorang waliullah, walinya Allah Ta'ala yang mukasafah. Mukasafah niku saged ningali hal-hal yang gaib
saged mendeteksi sesuatu yang masih belum terjadi. Jarene wong sama mungkin sakti. Nggih. Karena ketika seorang itu sedang bergelar waliullah, di mana waliullah itu adalah artinya walinya Allah Ta'ala, berarti kekasihnya Allah Ta'ala, maka segala yang diminta itu gampang terpenuhinya karena kekasih. Ya. Lek sampean jalan nang bojo langsung ke mboten. Lek bojone seneng nggih, lek tempat mari tukaran lek jalo. Lek tempat harmonis gampang diparingi ya. Ada seorang wali yang menyaksikan langsung ketika hari terakhir, hari Rabu terakhir di bulan Safar, itu Allah Ta'ala menurunkan beberapa macamnya bala sekitar 360.000. Saking katai 360 ribuan ya. 320 kan? 360. Lah 360 niku jumlah berhala di Mekah ketika dibongkar oleh Kanjeng Nabi. Ini 320.000 ya. Bagaimana ikhtiarnya ulama tadi itu atau wali tadi itu? Maka wali tadi itu berikhtiar meminta munajat pada Allah Ta'ala dengan cara beliau mengadakan salat hajat, di mana salat hajat itu sendiri punya arti salat untuk kebutuhan. Terus kita sebagai orang Islam ini ada tuntunan ketika kita ini butuh, kita ini mintanya pada Allah Ta'ala. Jadi langsung ke Allah Ta'ala lewat media apa? Lewat media sholat hajat, sholat kebutuhan kita. Maka di sanalah kita tumpahkan hajat-hajat kita pada Allah Ta'ala, yaitu dengan cara dimulai dengan sholat hajat minimal 2 rakaat, sekawan rakaat betul nopo saat ate jenengan. Pada sholat jenengan dungo hajat jenengan nopo. Itu sholat hajat. Lah wali yang dilakukan oleh wali tadi itu, beliau bermunajat pada Allah Ta'ala dengan cara beliau mengerjakan sholat hajat sebanyak 4 rakaat, di mana di tiap rakaatnya, rakaat pertama beliau setelah membaca Fatihah, Fatihah itu wajib ya, fardu soalnya. Setelah itu disunahkan membaca surat. Surat yang beliau pilih adalah surat Inna A'tayna Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Rakaat keduanya setelah Fatihah Al-Ikhlas Qul Ahad ya, sebanyak 5 kali. Yang ketiga Al-Falaq An-Nas. Yang keempat Al-Falaq An-Nas, sepindah-sepindah. Setelah itu beliau berdoa, dan doanya ini diabadikan di kitab tadi itu. Panjenengan kula mboten hafal doanya karena panjang. Dan amalan ini diteruskan oleh wali-wali dan ulama-ulama setelah beliau. Dan di antara yang mengamalkan adalah Romo Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Insyaallah kita semua sepakat oleh Kiai Hamid itu wali. Napa wonten sing betul percaya lek Kiai Hamid itu wali? Percaya saya nggih. Buktine sarene penditen niku mboten ada sepi. Insyaallah muttafaq alaih, semua aklamasi kalau Kiai Hamid itu adalah seorang wali. Dan keterangan ini juga ditemukan di catatannya Kiai Hamid. Terus Kiai Hamid niku nanti nyatet keterangan di kitab niku dengan tulisannya beliau sendiri dan ditulungan oleh Bunyai Zakia, mantune garwane ya Idris. Itu memang di sana ditabayan, diklarifikasi tulisan itu adalah benar tulisan langsung dari Kiai Hamid, ijazah saking gurunya yang ada di Mekah. Itu seperti tadi itu, sholatnya sholat 4 rakaat. Tapi pun sampai kelintu jenengan, mungkin jenengan niatnya sholat usolli sunnatal rebu wakasan, betul asal. Itu cuma istilah kita. Usolli sunnatal hajati atau usolli sunnatal mutlaki. Betul saya tambahin pun betul-betul. Karena keterangan di fikih-fikih itu tidak ada sholat hajat lidafil balak, tidak ada.
Yang ada itu salat sunat hajat, salat sunat mutlak, salat sunat ba'diyah, wudu, salat sunat taubat. Niku nama-nama salat sunat yang ada. Pun ditambahi pun. Mungkin Allah Ta'ala sudah tahu hajat kita melaksanakan salat hajat 4 rakaat itu untuk lidafil bala, untuk tolak bala. Itu bagian dari ikhtiar kita, Bu. Bukan karena kita ini mengada-ngada atau kita boten. Bagian dari ikhtiar kita di mana kita ini disuruh berikhtiar, disuruh berdoa agar Allah Ta'ala jauhkan kita semua dari macam-macamnya bala. Mboten enten keterangane. Terserah panjenengan badhe nambahi napa-napa, ndak ada tuntunan. Yang jelas ketika orang itu melaksanakan sholat sing fardu kan maos Fatihah nggih. Maca Fatihah itu niku disunataken maos surat Al-Qur'an nggih. Surat Al-Qur'an kan macam-macam nggih. Lek menawi kula tanglet ngeten maca Fatihah maro maos surat Fatihah malih angsal dah. Terus sekarang pokoknya surat Fatihah kan bagian dari surat Al-Qur'an. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Muter malih. Mboten apa-apa kuning. Tapi tidak lumrah bagi kita. Hukumnya bagaimana? Tidak apa-apa. Tapi koyo mari Fatihah kok Fatihah maneng. Apa ndak hafal? Apa Fatihah tok apale imame wedi ngenten nggih. Jadi surat yang dibaca itu bebas. Apapun yang kita baca, yang penting surat yang ada di Al-Qur'an. Kenapa yang dipilih kok inna a'tayna kal kautsar? Kita niat tidak niru lapai para wali-wali, di mana wali-wali atau ulama itu adalah pewarisnya Kanjeng Nabi. Menawi dulu zamannya sahabat lek enten masalah langsung tanglet Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki wonten masalah ya nopo solusinya, ya nopo jalan keluar. Oh ngene, langsung ada jawabannya. Tapi setelah Rasulullah wafat, pengganti beliau dirasa Kanjeng Nabi nanti dawuh al ulama warasatul anbiya. Para wali-wali itu adalah pewarisnya Nabi. Jadi lek Nabi tidak ono takone nang ulama. Karena ulama itulah innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut pada Allah Ta'ala itu adalah ulama. Kenapa? Karena ulama itu adalah orang yang tahu mana yang hak, mana yang batil. Ilmu agama tahu semua. Dan beliau ini adalah warisannya Kanjeng Nabi. Jadi kita ini niat niru ulama-ulama pewarisnya Kanjeng Nabi, biar kita ini tidak tersesat. Ngoten nggih. Terus monggo benjing menawi panjenengan usahaken saged nglampahi salat hajat niku berjamaah angsal piyambakan angsal. Waktunya mandan maghrib angsal, mandan isya angsal, benjing Senin Selasa Rabu nggih. Rabu pagi tidak apa-apa. Kan Rabu Wekasan. Kan Rabu Wekasan di hari Rabunya. Ya enggak boleh ku mari Rabu, siang enggak apa-apa mari Rabu. Ya enggak boleh ku ikhtilaf kan asar lagi. Asar ku waktu sama masuk teng Kemis. Mosok Kemis Wekasan. Enggak nemu siang iki. Terus dilampahi malam Rabu ni asal, dilampahi Rabu injing asal jam 09.00 asal. Lah injing niku dimulai waktu duha. Sama kene niku waktu duha tambah maju. Enggak sampai jam 6. Sekarang. Nggih. Jam 6, Mbak. Asal jam 6, jam 5:30 lebih detik. Pokoknya jarak antara keluarnya matahari sampai masuknya waktu duha kurang lebih 20 menit. Jam 09.00 injing asal, mantun zuhur asal. Pun banget suaranya nggih, lek menawi jamaah nggih. Mungkin ono amine barang peterusan. Boleh mati. Ndak dibaca tapi ndak dibaca pelan tapi jangan keras. Jangan dibaca di hati. Kan itu bacaan. Kalau bacaan berarti dengan
ucapan. Lek niat wonten di ati. Lek menawi bari jamaah jenengan terangkan monggo samaken niate salat hajat sekawan rakaat makmuman. Langsung 4 rakaat. 4 rakaat langsung. Oh, sama kan 2. Berarti nak tahiyat awal lagi. Bu keterangan lek damel kali-kali kuning. Kan Al-Kautsar, Al-Ikhlas, rakaat ketiga keempat, Al-Fatihah Nas. Lek damel kali salam ngono mungkin. Lagi tambah bingung lagi. Langsung mawon, langsung sekawan. Terus jenengan terangaken rakaat pertama baca niki ngoten karena tidak dikeraskan. Terus jamaah kersane paham. Tapi berjamaah boleh. Berjamaah enggak Tapi apa-apa. rasa amin. Betul usaha karena enggak keras. Kadang salat asar kan mboten amin iki. Beduk bareng. Enten pertanyaan seputar salat istilah Rebu Wekasan. Oh, iya. Balik ya. Monggo sing Jawi, sing badhe tanglet. Sadurunge kula maos. Masih mau si Asin. Mboten nomor apa, bebas. Itu bagian dari ikhtiar kita. Kita mau milih surat apa aja, tidak apa-apa. Memang yang afdal Yasin. Karena Yasin itu artinya Al-Quran. Al-Fatihah Ummul Quran. Istilah negara itu ibu kota negara, Jakarta gitu. Ibu kota Al-Quran apa? Al-Fatihah. Makanya Fatihah itu diabadikan menjadi rukunnya sholat. Jadi sholat tiap rakaat harus ada Fatihah. Lek mboten sah karena masuk rukun. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Halo. Ayo wilayah luar. Pak Dor. Ngantuk, Anor. Ayo jera, Anor. Nggih. Nggih. Yang satu disayang, yang satu enggak disayang. Hukuman gimana, Pak? Orang tua ke anaknya. Delegasi. Memang untuk masalah cinta, cinta itu datangnya di hati. Jadi nang anak kadang nang anak situ rada condong, nang situ tak bati. Itu kalau kata hati itu memang langsung datangnya morono dewi. Tapi untuk aplikasinya, untuk prakteknya pun di situ akan. Tapi kita harus berusaha seadil-adilnya. Ibu kudu podo lek musuh anak. Lek masalah hati, aku sing seneng anak sing nomor loro, sing nomor 1, sing terakhir ngoten. Tapi untuk dewe hanya memang di hati itu. Tunggale iri dengki mandor. Orang iri itu teko hati dewe metu. Tapi gimana caranya kita lawan, ojo sampai keluar. Tapi apa itu sudah menyakitkan anaknya sampai anaknya sakit hati gimana? Kalau dikeluarkan iya menyakitkan, makanya harus disimpan dan dibuang. Cara delegasi tadi itu sekiranya kita ini sakit adil. Jadi metu teko akhirnya iya aku seneng anak sing nomor loro, seneng cinta. Tapi jangan dikeluarkan sampai lawan terus sehingga kita ini bisa berlaku adil pada sesama anak. Sampai anaknya sakit hati, ini itu loh. Berarti ditokno berarti nama tuane. Sampai loro ati ku. Nama tuane ditokno. Jadi sama itu anak kesayangannya aja nih. Kayak aja ngomong ngono itu. Nggih, anak kesayangan. Mungkin karena orang tua lebih condong anak sing kesayang tadi iku ketimbang anak liyane. Tapi anak liyane iri. Jadi berusaha dilawan aja sampai apa itu ketarani. Nek cinta aja metu karepe dhewe ngene. Terus saya nggih. Ibarate tiang rabi loro. Matur pojok apa nggih? Rabi loro itu tuntutannya harus adil ke kedua istrinya. Adil dari segi apa? Nomor sekali dari segi nafkah.
nomor kali dari pembagian hilir itu podo. Tapi untuk masalah cinta ndak harus sama. Kenapa? Karena datanya teko dhewe, cinta ku teko dhewe. Kate pada barang buahnya nih. Itulah cinta datanya dari hati. Makanya harus hati-hati fa illam ta'dilu fawahidatan dari Al-Qur'an. Lek ndak iso adil situ ae, situ dan teh. Kula bela sampean, Bu. Bela sampean kula. Situ elek, Pak. Lah kok wis dudunge. Lek jodoh ya apa mana? Yang ada di rumah berusaha, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Semuanya pasti ada kekurangannya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala menciptakan manusia penuh dengan segala macam keterbatasan. Terbatas. Iku lo ayu tapi judes. Iku lo ayu tapi medit. Iku masih ndak ayu lo loman, akeh wong seneng. Biasa ngono. Nah niku sing garai nutupi elek iki. Ora loman. Golek sing ayu, sing sabar, sing loman, ya suke banget. Boleh. Tambah ndak rapi-rapi nggih. Karena kangen pilih. Jadi yang ada di rumah kita ini terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Pokoknya berusaha benar. Ayo masalah itu, Mbak Nur, sing takono anu dah pengalaman pribadi ya Nur. Monggo lintene. Sultan, Nggih. mau tanya masalah sholat lagi ya. Nggih, monggo. Kalau misalkan kita ikut imam berdoa bersama, kalau berdoa itu kan pasti imam baca Arab gitu kan pasti. Nggih. Kalau misalkan seorang makmum nggak ngerti artinya, terus waktu imamnya berdoa, kita berdoa sendiri dalam bahasa Indonesia, minta sendiri sama Allah. Gimana? Berarti enggak melok imam. Dan gimana itu? Enggak apa-apa. Doa itu yang afdal pakai bahasa Arab. Ngerti atau enggak ngerti, kalau itu tujuannya doa, itu lebih afdal. Tapi enggak iso bahasa Arab, pakai bahasa kita, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris. Sakit bahasa Inggris. Tapi ketika imam berdoa atau sholat dia berdoa, kita mengaminkan aja walaupun kita tidak paham. Kalau kita mau berdoa sendiri etikanya setelah imam berdoa bersama-sama. Karena al-jama'atu rahmatun. Berjamaah itu membawa rahmat, termasuk berdoa secara bersama-sama. Itu dari mulut siapa yang mengaminkan, yang diterima, kita tidak tahu. Makanya nomor berdoa itu tidak sakit bersama-sama. Mungkin kalau kita niat doa sendiri, tidak apa-apa, setelahnya imam berdoa bersama-sama. Sampai tidak akan pun sampai nangis betul menopo. Tapi tidak sakit imam pun nangis dengan ini. Doa nangis itu tidak sakit, doa pribadi atau tengah malam. Wah imamnya nangis betul jauh. Garai fitnah. Akeh fitnah ya. Tebak kata dia. Lagi secara berjamaah nih. Lah saged khusuk mboten menapa. Sing gare fitnah iku waduh, dek mandekno wedi ngeten lho. Sing gare fitnah. Jadi alangkah baiknya ketika kita berdoa sambil nangis itu doa sendirian. Kalau berjamaah kita pakai yang formal mawon. Biasanya yang baca sambil nangis itu imam sholat di Mekah. Itu ketika surat yang dibaca masalah rokok, karena tahu artinya ya, dihayati.
Jadi suara udah kerasa suara tangisan. Dia pegang tapi tidak ada artinya piapi nangis pun sampai kuat terus nanti menceritakan swarga nangis. Karena kok nangis di masa swarga? Oh, saking tak get no. Terasa lagi. Jadi memang datanya dari hati karena saking khusyukin. Jadi etikanya berdoa bersama-sama dulu. Kalau kita menghendaki doa sendiri setelahnya itu sekhusyuk pun. Berarti tentang pangeran. Hisab.